selamat pagi adik-adik. Kembali lagi hari Minggu ini kita bertemu untuk beribadah. Gimana kabar adik-adik? Kak Jenny yakin pasti kalian semua baik. Kalian semua happy, senang karena kembali lagi hari ini kita beribadah untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, dengan sukacita kita mau bangkit berdiri, kita mau gerakin tubuh kita supaya kita lebih bersemangat dalam beribadah. Kita mau pujikan Happy Ya Ya Ya. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, benar Tuhan, jika pada pagi hari ini kami merasa senang karena kembali kami datang kepadamu untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, juga kiranya Engkau mau membimbing kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ada yang tahu hari ini hari apa? Kalau tahu coba angkat tangan, Kak Jenny pengen tahu. Iya, hari ini hari Minggu. Waktunya kita kembali untuk bersekolah minggu. Waktunya kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan, kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mungkin dalam hidup kalian, ketika kalian mempunyai suatu masalah, ketika kalian mempunyai problem atau persoalan dalam hidup kalian, kalian seringkali melupakan Tuhan. Tapi tidak dengan Tuhan adik-adik. Tuhan selalu setia dengan kita, Tuhan selalu ada dalam suka dan duka. Mungkin ketika adik-adik punya problem dengan teman adik-adik saat di sekolah, kalian berbeda pendapat, mungkin adik-adik menyelesaikannya dengan okol adik-adik, dengan kekuatan fisik adik-adik. Itu tidak boleh adik-adik, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan cara berunding. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh keras kepala, karena ada sobat kita yang setia, yang selalu menjaga kita, yang selalu melindungi kita, namanya Yesus. Yesus itu selalu menghibur kita dalam keadaan kita suka ataupun duka. Adik-adik, oleh karena kasih Tuhan itu, kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian, ada satu sobatku.
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Kita kembali bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita pujian dengan gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan Kak Luki saat ini. Kak Luki akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Sebelum Kak Luki menyampaikan firman pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa mohon tuntunan Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat hari ini. Tuhan, boleh izinkan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami mohon tolonglah kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih lagi, tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Baik kami sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, pernahkah adik-adik di rumah berbeda pendapat dengan kakak atau dengan orang tua? Misalnya nih, untuk adik-adik yang masih kecil. "Ma, aku itu maunya makan sama ayam goreng saja. Nggak usah pakai sayur." Tapi apa kata mama? Loh, sayur itu baik untuk kesehatan kita. Nah, beda kan? Terus, mau ikut yang mana? Mama harus ikut anaknya atau anak yang harus nurut sama orang tua? Nah, beda juga kan pendapatnya? Ada lagi, mungkin untuk adik-adik yang sudah kelas 6 nih, mungkin kalian ada yang pilih, "Ma, besok itu kalau sudah kelas 7, aku mau sekolah di SMP A." Tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan kalian ada di sekolah A.
Nah, beda kan pendapatnya? Terus bagaimana kalau ada pendapat yang berbeda? Apakah kalian tetap ngotot? Tetap ingin memaksakan keinginan kalian? Dalam Alkitab pun ada perbedaan pendapat itu. Nah, lalu apa yang di Alkitab lakukan ya? Para rasul-rasul waktu itu ada perbedaan pendapat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi tetapi sudah beragama Kristen. Ya adik-adik, yuk kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Kalian akan membaca bersama dengan video setelah ini ya. Sudah siap semua? Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku,
Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ya adik-adik, kalian tadi sudah membaca dari Alkitab Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Dalam perikop tersebut disebutkan adanya perbedaan pendapat. Orang Yahudi yang sudah beragama Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, menyampaikan bahwa sunat itu penting dan juga mendukung untuk keselamatan, termasuk melakukan hukum Taurat juga begitu. Jadi semuanya harus dilakukan. Nah, sedangkan berbeda lagi, ada pendapat yang lain. Oh, sunat itu tidak penting. Karena perbedaan pendapat itulah seperti yang kalian baca dan juga dengar dari Kisah Para Rasul 15 tadi, lalu diadakan sidang di Yerusalem. Adik-adik tahu arti kata sidang? Nah, untuk yang sudah besar mungkin sudah tahu ya, sidang itu apa. Tetapi untuk adik-adik yang kecil mungkin masih belum tahu. Sidang itu merupakan sebuah pertemuan untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang dianggap penting, menyangkut hubungan dengan banyak orang. Nah, kalau sidangnya hanya memutuskan secara sepihak, membela sepihak, nah itu berarti nanti juga tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya sidang itu dilakukan dengan baik untuk kepentingan semua orang. Nah, adik-adik, dalam sidang tersebut akhirnya diputuskan beberapa hal, ya. Nah, Kak Luki ada beberapa catatan bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya memilih semua orang. Semua orang bisa selamat asalkan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi imannya berpegang kepada Tuhan Yesus agar bisa selamat. Dan keselamatan itu merupakan kasih karunia. Nah, adik-adik, dari situlah kita bisa belajar. Dari sidang yang ada di Yerusalem yang merupakan tonggak sejarah dalam bergereja pun, biasanya juga ada permasalahan, ada konflik, ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu biarlah tidak menjadikan suatu perpecahan. Tetapi kita mau sama-sama ingat, apa sih kehendak Tuhan untuk gereja kita? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk gereja kita? Nah, untuk itulah adik-adik, bila dalam sebuah permasalahan ada baiknya untuk kita selesaikan secara baik. Kita berdiskusi, kita rapat, kita ambil sebuah keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Kak Luki contohkan tadi di awal, bukan keinginan kalian atau keinginan orang tua, tetapi apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Nah, adik, yuk kita akan sama-sama buka ayat hafalan kita dari Filipi 2 ayat yang keempat. Kak Luki akan bacakan untuk kalian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Kak Luki bacakan untuk kalian. Dari Filipi 2 ayat 4.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya adik-adik, sudah jelas ya dari ayat hafalan kita. Biarlah ketika kita ada permasalahan di dalam keluarga, bukan menjadi pertentangan atau jadi bertengkar, nggak selesai-selesai. Tetapi biarlah kita tetap mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami mampu melakukannya. Biarlah kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau peduli akan kebutuhan orang lain. Kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri. Biarlah melalui setiap kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin kan firman Tuhan. Biarlah adik-adik dengan firman Tuhan hari ini, adik-adik mau melakukan firman itu seturut dengan kehendak Allah. Dan adik-adik, biarlah dengan firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa melakukan firman itu dalam hidup kalian sehari-hari. Nah, sekarang tiba waktunya adik-adik kita mau berikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa titipkan persembahan adik-adik kepada orang tua kalian agar nanti ditransfer ke rekening GKI Kediri dan bisa dikirimkan ke gereja. Kita mau iringi persembahan kita dengan kita akan naikkan pujian Bawa Persembahanmu. Nah, nggak terasa ya adik-adik, acara sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Biarlah adik-adik hari ini kita mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan kita mau berdoa persembahan dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena oleh bimbingan-Mu hari ini kami telah dapat menyelesaikan ibadah kami hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan yang telah kami sisihkan ini Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi gereja-Mu, juga bagi semua orang, dan juga berkat bagi kami semua Tuhan. Juga kiranya Tuhan, biarlah hari ini kami belajar untuk mau dibentuk seturut dengan kehendak firman-Mu hari ini. Juga kami bersyukur jika kami punya guru sekolah minggu yang selalu setia mendampingi kami dalam bersekolah minggu. Juga Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati pertumbuhan iman kami agar selalu bertumbuh dalam tangan kasih-Mu saja Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.